Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Mohon silakan untuk berdiri sebentar. Untuk kamu demamnya sekarang, kamu demamnya 2020 zona rumah sakit. Orang zaman 2020 itu ada koma ini sangat mati, koma dia bilang, ya kan? Untuk sekarang, oke.
Ahmad Dirga Prasetyo. Ahmad Maulana. Hadir. Ahmad Charles. Alfi Zain. Ananda Dwi Satya. Hadir. Andrian Firman. Hadir. Ganat Lesmana. Firza. Garindra Revia. Sejarahnya. Iqbal Rangga Putra. Alvito Widin. Taufik Hidayat. Sultan Hidayat. Muhammad Raka Maulana. Ria Nova. Rilvaria. Rifki Mukia. Rio Dwi. Taruh Hidayat. Ada yang panggil. Kita lewat. Relasi adil. Oke, terima kasih Pak semua ya. Nah, sekarang kalian siap untuk dengan pelajaran pada pagi hari ini? Ya. Terus, saya ulangi ya, siap untuk dengan pelajaran hari ini? Ini nanti yang akan kita bahas adalah tentang masalah pengertian hak merek dan hak paten. Lanjutannya dari minggu kemarin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian nanti mengamati video yang saya tampilkan di depan, kalian peserta didik mampu mendiskusikan hak paten dan hak merek. Karena itu yang akan kita bahas. Nah, setelah itu nanti penilaiannya itu sama seperti pertemuan 3 kali kita ini yang keempat kan. Yang pertama itu kita diskusi, setelah itu presentasi, penilaiannya sama. Nah, setelah itu model pembelajaran pada pagi hari ini adalah sama seperti minggu kemarin, metode PBL. Apa? Kalian harus ingat PBL itu. PBL. Problem based learning. Jadi kalian nanti akan diberikan sebuah persoalan, kalian nanti apa kalian akan menyelesaikan persoalan itu, dicari literaturnya, dicari masalahnya, dicari solusinya, terakhir diambil kesimpulan. Paham ya? Nah, nanti antara tentang minggu kemarin kita akan bahas tentang haki. Nah, ke depan haki itu pentingnya apa loh menurut kalian? Setelah kita pelajari minggu kemarin, dengan punya haki itu kita manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita nanti terus apa? Jadi kalau kalian punya karya, ya karya kalian itu terlindungi. Ngerti kan ya? Nah, sambil untuk mengulas pertanyaan minggu kemarin, ya saya punya ada beberapa pertanyaan. Silakan kalau kalian masih ingat tentang materi minggu kemarin, silakan tunjuk tangan. Oke ya? Nah, materi kemarin kita kan haki. Sekarang apa yang dimaksud dengan haki? Oke, silakan. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemilik atas hasil karyanya yang dihasilkan oleh pemikiran, kemampuan, kreativitas, keterampilan atau keahliannya. Benar. Kurang. Pertanyaan kedua, mengapa seseorang atau penemu atau pencipta itu mendaftarkan karyanya dalam haki? Ada yang tahu? Silakan. Oke. Mendaftarkan karya dalam haki sangat penting untuk melindungi karya tersebut dari penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak lain. Dengan mendaftarkan haki, pencipta atau penemu memiliki bukti hukum yang kuat atas kepemilikan dan penggunaan karya tersebut. Oke, ulang. Sekarang jawabannya, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan hak cipta. Silakan. Hak cipta adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli untuk melindungi ekspresi ide atau informasi yang terwujud dalam bentuk karya
literatur atau karya intelektual lainnya. Oke, silakan. Terakhir untuk mengulas ya. Apa yang dapat dilakukan jika hajat dilanggar? Oke, silakan Bukian. Dapat mengambil langkah hukum seperti mengirimkan notifikasi berhenti dan agresi, mengejar ganti rugi atau mengajukan tuntutan hukum tergantung pada yurisdiksi dan seriusnya pelanggaran. Oke, tenang. Oke, jadi paham ya tentang minggu kemarin kita akan mengulas tentang akis karena adalah paten dan merek. Terus selanjutnya untuk memantik pertanyaan hari ini, ada yang tahu apa yang kalian ketahui tentang hak merek? Ada yang tahu? Oke, silakan. Hak merek adalah hak hukum yang diberikan kepada pemilik merek untuk melindungi identitas unik mereknya dari penggunaan jasa pada pihak lain. Mencakup simbol, nama, logo, atau desain yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu sumber dengan yang lain. Oke, tepuk tangan. Nah, menurut kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hak paten? Oke, silakan. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atas suatu inovasi baru dan manfaat. Hal ini memberikan penemu keistimewaan untuk mengontrol penggunaan, pembuatan, dan pembuatan inovasi selama setahun. Umumnya 1 tahun dari tanggal penanda paten. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi paham ya yang akan kita pelajari nanti tentang hak paten dan merek. Nanti masalah tentang hati. Oke, silakan Pak di slide sebelumnya. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah tentang prosedur pendaftaran haki atau cara untuk mendaftarkan haki. Ingat ya, haki itu hak atas kekayaan intelektual. Oke, yang pertama yang di sini pilih jenis haki yang akan didaftarkan. Kalian termasuk yang mana? Seni atau karya tulis atau penciptaan inovasi baru atau penemuan resep baru dan lain-lain ya. Di sini jelaskan tentukan jenis haki yang ingin didaftarkan, apakah itu paten, merek dagang, hak cipta, desain industri atau hak lainnya. Ada yang tahu nggak desain industri itu apa? Mengikuti apa teman-teman? Merek dagangan jelas ya, apa? Oke, ya ada brand. Terus hak cipta itu meliputi musik, ya kan, film dan lain-lain. Desain itu jelas. Desain industri itu apa? Desain industri itu biasanya contoh yang paling simpel adalah seperti bentuk kemasan, ya kan? Dalam bentuk kemasan itu setiap produk itu kan misalnya bentuknya kotak tapi dia punya ciri khas tertentu yang membuat tidak sama dengan yang lain. Ada lagi desain letak tata sirkuit, itu ada disebutkan di sini. Desain tata letak sirkuit kita nggak cipta. Ini belum tahu ya. Desain tata letak sirkuit itu biasanya dalam sebuah sirkuit itu apa istilahnya? Lintasan juga. Gue bayangkan lintasan. Apa itu? Sing kalau dalam elektro sing hijau-hijau itu apa namanya? IC. Ya, guys, sampai HP ya. HP merek tertentu, dia peletakan baterai di sini, kamera di sini, itu masuk dalam cipta. Seruannya loh maksudnya. Ngerti ya? Itu desain tata letak seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi ya. Jadi pilih jenis haki yang akan didaftarkan, tentukan jenis haki yang ingin didaftarkan. Apakah itu paten, merek dagang, hak cipta, desain industri atau hal lainnya? Yang pertama. Yang kedua, pelajari persyaratan dan prosedur lokal.
teliti persyaratan dan prosedur pendaftaran haki di negara Anda atau wilayah tempat Anda ingin mendaftarkan. Jadi kamu lihat di daerah Jombang itu ada sendiri. Selanjutnya di sini ada penyelesaian sengketa pelanggaran cipta dilakukan dalam tempo yang cukup singkat sebagaimana tertulis pada pasal 100 dan 101 Undang-Undang Hak Cipta. 1. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. 2. Gugatan sebagaimana dimaksud dengan ayat +1 dicatat oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan dan tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Nah, sekarang mereknya begini berarti. Oke. Saya di sini. Di sini kalian ada tugas ya. LKPD-nya di sini tugas kasusnya adalah cari dan analisis beberapa contoh merek dagang yang hampir sama atau mirip member ya. Saya ulangi ya, cari dan analisis beberapa contoh merek dagang yang hampir sama. Yang kedua, carilah artikel terkait dengan pemalsuan brand dan perebutan merek dagang melalui berbagai sumber, bisa buku, internet, atau sumber yang lainnya. Oke ya, silakan. Sudah dibagikan kan LKPD-nya? Dibuat kelompok satu kelompok misi 5 semua ya, ada 61. Oke ya, 5 semua ya. Silakan diambil LKPD-nya. Kelompok D. Oke, terima kasih. Jangan dikerjakan dulu. Sebelum dikerjakan, kalian lihat dulu tayangan berikut ya. Simak, dia mati. Ini adalah brand yang hampir mirip. Masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau. Tidak hanya smartphone, banyak produk elektronik lainnya juga. Hanya saja banyak sekali barang-barang Xiaomi yang dianggap hanya produk Apple, baik dari segi fungsional maupun desain. Oleh karena itu, inilah daftar produk-produk Xiaomi yang merupakan hasil pelajaran dari Apple. 6. Memoji mirip emoji. Tidak hanya perangkat saja yang ditiru, fitur yang ada dalam smartphone pun ada yang ditiru. Xiaomi Memoji dianggap pernah sebagai copycat dari Apple Memoji. Xiaomi memperkenalkan stiker yang berdasarkan augmented reality dengan gaya animasi yang terlihat seperti Memoji, mulai dari ekspresi wajah hingga paling warna. Saat itu, fitur ini baru tersedia pada smartphone CC9 saja, yang memang menunjukkan kamera selfie-nya. Sebenarnya hal ini tidak salah, mengingat Apple tidak memiliki Mac dalam untuk Memoji. Nah, Memoji dan Memoji memang tidak memiliki hak patennya untuk pihak. Tapi untuk Xiaomi yang baru saja meluncurkan jenis fitur augmented reality ini pada smartphone terbarunya itu terdengar mahal guys. Nah, hal ini menjadikan Xiaomi dengan Memoji tidak pernah dalam pasaran. Tapi dengan fitur Memoji ini kamu bisa mengirim pesan ke pasaran dengan Memoji Amiibo. Oke ya, jelas ya tadi ya. Sekarang tugas kalian adalah mencari produk yang mirip, ya, yang member, hampir copy paste, hanya tinggal berubah apa ya, kalimatnya, desainnya sedikit saja. Ya, silakan cari. Nanti kalau sudah dipresentasikan, nanti kalau mau presentasikan gunakan laptop saya di depan. Gitu ya. Oke, silakan. Ayo. Ya, boleh ya. Tinggal bisa naik cepat. Ya, nomornya. Ya, ini kan artikelnya kan tadi.
diborong semua. Oke, naik SS. Dapat berapa ini? 3 atau 2 ini? Anu ya. 1. Ya, lagi lah dengan cowok kian nih. Jangan lupa yang ini nanti. Ya. Ini yang sulit. Menurut kalian ini duluan mana? Sing ori ini. Sing ori itu yang mendahului. Nah, menurut dari nanti dicari isi yang itunya. Enggak. Ini wis selesai. Saya tangan waktunya. Paham kan ditanya? Oke, seperti biasa. Dan kalau di depan biasa kan maksudnya. Salah, biasa kan ya. Oke, silakan ngomong. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang studi kasus cari dan jelaskan beberapa contoh merek dagang hampir mirip. Dua carilah artikel terkait dengan pemalsuan brand dan perebutan merek dagang melalui berbagai sumber, bisa buku, internet, atau sumber yang lainnya. Oke, silakan. Satu, alutan penyegar, cap kaki 3 dan cap baga. Hampir mirip ya. Dari warna birunya, ini biru. Garis merah ini sama garis merah ya. Di sini ada putih, di sini juga putih. Cuma ini bedanya ono bedanya. Ini ono bedanya. Ini beda, ini bawahnya sama. Ono tulisan Arab bisa. Aman kan? Oke, udah siap ya? Masuk sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Monggo silakan ada tanggapan dari kelompok B untuk kelompok A. Oke, Ran. Oke. Kamu tadi mandi enggak? Kok hapus di lagi? Oke, lanjut. Apa perbedaan yang menonton pada kasus Prestige, Kingston, Asli, dan Irwanya? Perbedaan yang menonjol adalah pada produk palsu hanya bertuliskan Kingston Timbul, sedangkan pada produk aslinya bertuliskan data tablet 360 GB persetiga, kemudian ada tulisan 360 GB pada produk asli, sedangkan pada produk palsunya tidak ada. Gimana Kak? Demikian presentasi dari kami kelompok B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi ada tugas untuk kelompok cinta. Oke. Paham ya maksudnya tadi ya? Jadi perbedaan itu barang itu mirip dari segi
segi warna tulisan tambahin sampai kurang. Terus seperti itu kan. Oke. Jalan. Pertanyaannya adalah dari saya. Jawab apa adanya saya. Gimana membaca rendahan ini? Jawab aja sekarang. Gimana membaca rendahan ini? Benar. Kita soalnya kocok musik itu belum baru itu. Gak. Menyenangkan ya? Oke. Setelah itu ketua kelompok silakan KPD-nya dikumpulkan. Jadi A dan B KPD silakan dikumpulkan dulu di depan. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini kemarin kan yang sudah kelompok A dan B, dan C kalau D, kelompok C dulu kesimpulannya apa? Kesimpulan terakhir adalah bahwa data ini memberikan pemiliknya keistimewaan untuk melindungi identitas dan citra merek dari penggunaan tidak sah oleh pihak lain. Merek yang dapat berupa simbol, nama, logo, atau desain berfungsi sebagai alat untuk membedakan produk atau jasa dari pesaing dan membangun citra merek yang khas. Hak merek memberikan hak eksklusif pada pemilik untuk menggunakan dan mengontrol merek tersebut. Dan pendaftaran merek dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Dengan hak merek, tujuan utama adalah mencegah kebingungan konsumen, memastikan kualitas yang diharapkan dari produk atau jasa, dan melindungi reputasi merek mereka. Oke. Kesimpulan untuk kelompok C. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang materi tentang lagi, contoh-contohnya, hak paten, hak merek lebih detail. Gitu ya. Oke, kira-kira ada yang ada dalam pembelajaran hari ini? Kurang kompak. Kira-kira ada kendala dalam untuk pelajaran materi hari ini? Ada ya? Terima kasih. Silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Berdoa berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman di pertemuan berikutnya ya, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, terus jangan sampai ke sekolah karena maafkan ada sekolah momen-momen sekolah kali ini dengan baik, ya. Karena masa depan itu digunakan untuk segala sesuatu yang tidak siap sekarang. Kalian tidak siap, kalian tidak siap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.